Oke, seperti biasa hari Minggu kita jawab pertanyaan Anda. Saya mau bertanya, apa itu supply dan demand dan cara menentukannya bagaimana? Supply dan demand di sini adalah area yang sangat penting yang diingat oleh investor, hedge fund ataupun bank, atau diingat oleh semua orang. Kalau kita mau terapkan di chart itu, kita lihat ada beberapa harga yang setelah menyentuh langsung dia turun secara drastis. Kita contohkan ini, dia naik secara drastis, kemudian tap dan turun secara signifikan. Nah, area sini adalah area supply dan demand. Area demand adalah di sini, boom, boom, turun. Begitu juga di area sini. Kalau kalian bisa lihat, kalau kita tarik saja garisnya, dia setelah menyentuh harga tadi, dia ada reject sedikit, kemudian dia break. Lihat, setelahnya bagaimana? Dia kembali lagi ke area yang sudah kita gambar tadi. Di sini sebenarnya kalau kalian itu tarik juga area support dan resisten itu juga sama saja. Jadi konsepnya sebenarnya sama, cuma supply dan demand lebih ke pergerakan signifikan. Mas Tama katanya untuk modal 500 sebaiknya leverage 1 banding berapa yang bagus? Oke, 1 banding 100, 1 banding 200 itu oke. Apa alasannya? Nah, sebenarnya kayak gini, leverage di sini bisa dua arah. Kita bisa memaksimalkan modal atau kita bisa memaksimalkan loss. Jadi kalau bisa kecil saja, kalau bisa malah 1 banding 50 supaya kalian kalau mau enter resiko agak gede itu nggak bisa. Tapi orang-orang kalau masih baru itu agak susah kayak gitu. Makanya saya saranin untuk 1 banding 100 saja. Apakah leverage berpengaruh pada seberapa banyak kita open dalam satu hari? Kalau dibilang beberapa open tiap hari, enggak, karena leverage di sini adalah penentuan lot yang berpengaruh. Oke, contohnya kalian hanya bisa menggunakan 1 lot maksimal dalam satu hari. Oke, dengan leverage 1 banding 100 katakanlah, karena modal Anda itu $1000. Setelah kalian tahu maksimalnya 1 lot, kalau kalian menggunakan 0,1, 0,1, 0,1 itu bisa sampai 10 kali trading. Bayangin kalau kalian bisa open 0,01, itu bakalan banyak sekali. Nah, kalau dibilang berpengaruh beberapa banyak open dalam satu hari itu kurang tepat. Tepatnya adalah berpengaruh terhadap lot size yang akan kita pakai. Oke, dari Hafiz Darmawan, Bang, monthly profit average kan 100 kalau dari modal $10. Iya, untuk bulan depan berarti 110. Misal nih, Bang, kita konsisten 10% per bulan dan modal awal dan mau naikin profitnya di angka 350, estimasinya per bulan. Berarti ini sebenarnya dibilang compound. Oke, ketika modalnya naik berarti resikonya sama, tetapi mengikuti modal yang tadi yang baru. Nah, jadi kayak gitu, mengikuti balance yang baru, itu namanya compounding. Kemudian apakah salah kita naikin profitnya? Tidak salah, tetapi gini caranya. Kalau kalian naikin profitnya, ketika kalian loss, kalian turunin juga resikonya. Tapi wait, bukan maksudnya turunin resikonya atau naikin resikonya, bukan. Tetapi pakai resiko yang saat ini. Nah, jadi kayak gitu. Contoh, modal 1000 menjadi 1100, berarti kalian memakai resiko 1%, 1100 modalnya. Kayak ketika gagal katakanlah menjadi 900, ya berarti kalian menggunakan resiko 1%, $900 untuk modalnya. Jadi kayak gitu. Selama itu modal dan profit nggak boleh ditarik ya, Bang. Profit tetap profit. Saya biasanya kalau ingin beli sesuatu, saya tarik aja dari forex. Jadi nggak ada yang nyalain kok. Kalau mau tarik, tarik aja. Tapi jangan ditarik semua. Jadi tarik dikit aja profitnya, kayak 50%, kemudian 30%, biarin akunnya itu berkembang. Oke, dari lalu Agia Samudra, terima kasih ilmunya, Bang. Sama-sama. Kalau boleh request, tolong trading menggunakan akun Sen, tutorial trading menggunakan akun Sen. Jadi sebenarnya sama loh, akun Sen, akun mikro. Ini trading di sini bukan masalah tipe akunnya. Kayak kalian itu harus pakai mikro, standar, itu bukan masalah itunya, tetapi masalah bagaimana kita melihat chartnya. Kayak tadi kita sudah jelasin namanya supply and demand. Kita bisa tahu oke, area penting di sini, area penting di sini. Nah, kayak gitu. Kita tahu dulu itu. Kemudian kita bisa trading di situ. Entah itu kalian menggunakan akun Sen, akun standar, zero account. Itu terserah kalian. Tapi intinya kalian harus bisa menebak atau memprediksi harga kedepannya itu bagaimana. Oke, jadi Dedi Irawan, Bang, awal belajar trading otodidak apa ambil kelas trading dan punya mentor? Awal-awal pasti otodidak. Pasti itu. Kemudian punya mentor, ya ada beberapa mentor, ada banyak malah. Dari banyak mentor tadi kita gabungin jadi satu, jadilah trading system saya.
Nah, jadi kayak gitu. Siahar, Bang Rizky tolong bikin tutorial pakai indikator Ichimoku Kyo Cloud, Bang. Kontenmu belum ada menjelaskan Ichimoku. Penasaran aja gimana mekanisme indikator ini. Oke, kita bahas secara cepat aja dan pendek aja, nggak harus biasa lah, kita kan nggak perlu ribet-ribet. Oke, pertama masuk ke indikator biasa, kalian cari aja Ichimoku Cloud. Nah, ini dia Ichimoku Cloud. Kalau yang masih penasaran itu pasti wah apaan ini, apalagi sering melihat video kita itu pasti lebih bingung, padahal indikatornya cuma satu. Tradingnya itu sebenarnya simple. Kalian ingat video kita terbaru itu ada namanya cara mencari indikator yang terbaik. Indikator itu ada dua, indikator trend, kemudian indikator buy dan sell. Kalau ditambah lagi indikator namanya indikator volume, ada tambah lagi. Pertama, kita harus tahu di sini indikator trennya itu mana. Indikator trennya adalah cloud di sini. Oke, cloud di sini. Ini namanya cloud, Ichimoku Cloud. Cloud di sini adalah trennya, itu simple kayak gitu. Oke. Kalau di atas cloud berarti sedang bullish, kalau di bawah sedang bearish, sama seperti moving average 200 persis. Kemudian yang di tengah apa? Ini moving average, sama aja. Ketika dia ada crossover, contoh ini bullish menjadi bearish. Crossover di sini adalah trigger untuk entry-nya. Ingat, kita juga bisa entry menggunakan moving average rejection kayak di sini. Dia turun, dia reject area moving average, dia lanjut turun. Oke, itu. Kemudian yang ketiga ini namanya lagging kalau nggak salah. Di sini itu semakin besar itu trennya semakin kuat. Caranya kita harus cari perubahan tren. Berarti perubahan tren di sini bisa kita lihat ketika contoh ini, cloud ini ke break, EMA crossover. Oke, masuk akal. Dari bullish berubah menjadi bearish. Kemudian di mana kita entry-nya? Crossovernya udah terlalu jauh, berarti kita tunggu dia reject ke area moving average saja. Nih, moving average, kita bisa sell posisi di situ. Kalian bisa pakai seperti biasanya kita 1/2, atau kalian bisa lihat tuh, ketika crossover di sini, kalian cari lagi crossover selanjutnya di mana? Crossover selanjutnya ada di sini. Berarti kalian close posisi yang di sini. Kita lihat lagi. Nah, kita bisa lihat yang kedua, contoh ini turun, kemudian dia naik secara drastis, kemudian ada crossover, trennya juga sedang lagi kuat di atas price, berarti dia trennya naik sangat-sangat kuat, dia break. Berarti kita bisa ngapain? Kita bisa enter waktu dia kembali ke EMA moving average, long posisi, stop lossnya di bawah low sebelumnya atau di bawah di sini, terserah kalian. Kemudian TP-nya 1/2 atau 1/3, ini terserah. Atau bisa pakai moving average yang ada di Ichimoku, dimanakah ada crossover di sini. Berarti kalian bisa close di sini, lumayan dari sini. Jadi itu, semoga itu membantu. Dari Zaki-Zaki, oke, tolong jelaskan bisa nggak pas open posisi langsung stop loss 50, take profit 100, 1/2, tanpa harus mengukur lagi biar cepat kalau open posisi? Bisa lah, bisa, 100% bisa. Tetapi ingat, setiap kali kita open trading, untuk stop lossnya itu biasanya berbeda-beda. Contoh, ketika kita enter di H4, kita buy posisi di sini, terkadang stop lossnya itu 30 bisa, terkadang 50, terkadang 20, terkadang 100. Nah, jadi kayak gitu. Jadi tidak selalu 50. Tetapi kalau ingin fix, bisa pakai backtesting dulu. Oke, kira-kira per ini tuh maksimal pergerakannya itu berapa pips per hari. Jadi itu bisa dibuat patokan untuk stop loss. Oke, jadi itu pertanyaan dari kalian. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk komentar supaya kita jawab pertanyaan-pertanyaan kalian di video selanjutnya. Bye bye.